أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. صدق Allahul Azim. Nah, kita lihat ya penjelasannya. Nah, sedikit flashback ke belakang sebelum masuk kepada ayat yang ke-46. Jadi ini dikisahi tentang diawali dengan kisah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu berdakwah tapi kemudian mendapatkan pengingkaran dari kaumnya dan yang beriman kepada Nuh itu hanya sedikit. Sehingga kemudian Nabi Nuh sudah pasrah. Maka kemudian Nabi Nuh diberikan penjelasan dan ketegasan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang beriman kepada Nabi Nuh itu hanya sedikit sekali, yakni di kalangan keluarganya. Jadi nggak ada yang beriman kecuali anak-anaknya. Bahkan istri dan anak tertuanya yang bernama Kanan itu kafir. Ini nggak ada yang beriman dari kaumnya, itu kafir semua. Dakwahnya Nabi itu, padahal sudah diberikan petunjuk, diberikan hidayah, diberikan mukjizat, tapi tidak diindahkan. Sehingga kemudian Allah menetapkan wa uhiya ila Nuh, artinya diwahyukan, artinya diberitahukan kepada Nuh bahwa ya sudahlah, kamu sudah menunaikan kewajibanmu, tetapi fakta dan kenyataannya yang beriman kepadamu hanya sedikit, yakni dari kalangan anak-anakmu dan menantumu. Jadi Nabi Nuh sudah punya anak, sudah punya mantu. Itu karena usia sudah sangat sepuh, sudah luar biasa usia matang. Karena kebanyakan Nabi itu diangkat itu usianya 40 tahun. Makanya kemarin dijelaskan kenapa dalam konstitusional di negara-negara itu dipersyaratkan kalau menjadi presiden itu usia 40 tahun. Karena memang itu bukan macam-macam, 40 tahun itu standar para nabi, para rasul. Nabi Muhammad 40 tahun diangkat. Jadi setelah memiliki anak beranak, sudah punya keluarga, diangkat menjadi rasul. Maka kemudian setelah itu
kata Allah, jangan jangan pernah kamu merasa sedih gitu. Jadi jangan merasa putus asa, jangan merasa bersedih hati dengan apa yang terjadi. Kenapa? Karena itu sudah ketetapan Allah. Maka kemudian Allah merintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Kapal itu dibuat dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari mulai pembentukan kapalnya diarahkan, ya. Kemudian Allah menjelaskan jangan sekali-sekali bicarakan tentang orang-orang yang zalim. Jadi nggak usah lagi ngeluh tentang orang-orang kafir itu, nggak usah. Ya kadang-kadang kan Nabi kan gini, orang punya beban. Ini gimana kok anak saya kok kafir, istri saya kafir, rumah saya kafir, kok saya nggak punya kemampuan lagi, ya Allah, berikan ampunan mereka. Maka kata Allah, la tukhattimni fil ladina dzalamu. Jangan lagi kau bicarakan tentang orang zalim, karena mereka akan ditenggelamkan. Ya, ini ditenggelamkan. Kalimatnya sudah dijelaskan tuh, mugrokun. Nabi Nuh juga ngomong kan, ini perahu dibuat di atas gunung, laut jauh, ya kan? Kok ditenggelamkan, kok dibuat kapal? Nabi Nuh masih bertanya-tanya, Nabi Nuh sendiri masih bertanya-tanya. Ya bayangkan saja, itu daerah dataran yang tandus, daerah dataran yang padang pasir, gitu kan? Di daerah-daerah yang memang boleh dikatakan yang jauh dari laut lah, yang tinggi, yang jauh dari laut nggak mungkin, jauh dari laut itu jauh. Ini sangat tidak masuk akal, sehingga kemudian hal tersebut membuat orang-orang itu juga bertanya-tanya, kenapa sahabat Nabi Nuh itu seperti orang gila karena membuat kapal di dataran yang tinggi jauh dari lautan, dan setiap orang-orang para penghulu atau para pemimpin kafir itu lewat mentertawakan dan menganggap Nabi Nuh itu adalah orang yang gila. Maka kemudian kata Nabi Nuh, ya sudah, kalau kamu sekarang menganggap gila, mengejek, mencaci, memaki, merendahkan aku, maka nanti justru aku yang akan merendahkan kalian. Tapi kalian akan tahu nanti akibat dari perbuatan kalian. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada langit untuk mencurahkan air hujannya. Allah memerintahkan kepada bumi untuk memancarkan airnya, ya, sehingga kemudian air itu naik ke permukaan dan akhirnya mulai muncul air bah. Air bah itu beda dengan banjir bandang. Jadi air bah itu air yang tiba-tiba besar karena akibat curah hujan yang luar biasa. Mungkin kalau gambarannya seperti yang kemarin di Jepara, yang di Brojonegoro. Jadi air hujan terus, curahnya deras, sungai tidak mampu menampung lagi, tanggul semua jebol, ya. Itu masih biasa aja, tapi itu luar biasa. Jadi sehingga ingat, lautan itu 2/3 dunia. Maka kalau lautan 2/3 dunia, kalau di atas langit curah hujan tinggi, kemudian sungai-sungai atau mata air memancar, maka tenggelam dunia ini. Maka akhirnya terjadilah banjir bahtera itu, banjir yang sangat luar biasa itu. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk menaiki perahu bersama dengan orang-orang yang beriman, bersama dengan hewan-hewan yang sepasang-sepasang. Jadi binatang-binatang yang dimasukkan itu ya binatang-binatang yang bisa dikonsumsi, seperti misalnya binatang-binatang ternak, sapi sepasang, kambing sepasang. Jadi tidak semua di dunia ini semuanya dimasukkan berpasang-pasangan, karena ada binatang-binatang yang muncul kemudian, ya, ada tumbuh-tumbuhan, satwa-satwa dan flora serta fauna yang muncul kemudian. Tapi yang dimaknai di situ bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk masuk. Jadi kalimatnya qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahla. Jadi dikatakan kepada Nabi Nuh ihmil fiha, artinya masuklah ke dalam kapal itu setiap jenis binatang berpasang-pasangan dan juga keluarganya, yakni anaknya, anak yang 3. Jadi Nabi Nuh itu memiliki 4 anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Nah, Kan'an kafir bersama istrinya, yang naik itu Sam, Ham, dan Yafid. Nah, ketiga ini sudah punya anak istri, gitu kan? Cuma tidak dijelaskan. Masuklah ke dalam bahtera. Maka kemudian Allah merintahkan
berlayar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah nama Allah ketika berlayar dan ketika nanti akan bersandar terhilang. Kemudian dia berlayarlah kapal itu di tengah-tengah gelombang yang sangat luar biasa, yang seperti gunung gelombangnya. Jadi gelombangnya gunung, dan kemudian Nabi Nuh ketika berlayar melihat anaknya sedang berenang, sedang berusaha untuk mencapai ke gunung yang tinggi. Maka kemudian Nuh menyeru, wahai Kan'an, wahai anakku, ayo ikut bersama ayah. Tetapi si Kan'an menjawab, tidak mau, saya akan menyelamatkan diri kembali ke gunung yang tinggi itu. Maka kata Nabi Nuh, pada hari ini tidak ada akan yang selamat, karena Allah sudah menetapkan segala urusannya. Ayo naik, tapi nggak mau juga. Maka kemudian datang gelombang yang tinggi memisahkan di antara keduanya. Maka kemudian diceritakan atau diriwayatkan dalam Al-Quran bahwa Kan'an dan istrinya kafir itu tenggelam mati. Kemudian akhirnya Allah memerintahkan kepada bumi untuk meresapkan airnya dan memerintahkan langit untuk meredakan air hujannya. Maka kemudian perahu itu atau kapal itu bersandarlah di Bukit Judi. Bukit Judi itu di daerah Tajikistan, atau kalau sekarang mah daerah pecahan Rusia. Ya, adanya di Rusia. Jadi di daerah yang sekarang dataran tinggi sekali, di ketinggiannya sangat luar biasa. Maka kemudian akhirnya Nabi Nuh itu setelah bersandar masih menyesali dirinya sendiri karena tidak mampu menyelamatkan anaknya. Dia menyesali diri sendiri dan masih mengingat, karena Kan'an ini anak kesayangan. Kan'an ini anak kesayangan. Wah, si bungsu lah kalimatnya yang disayangi oleh Nabi. Maka kemudian Nabi Nuh ngeluh kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Kan'an itu kan anak saya, dia adalah bagian dari keluarga saya. Kenapa kok engkau biarkan dia mati tenggelam, tidak kau selamatkan ya Allah, dan aku tidak boleh menyelamatkan dia ya Allah. Maka kemudian Nabi Nuh masih ngeluh, bukankah engkau berjanji dan janjimu tidak pasti dan pasti tidak akan dicederai, dan janjimu itu pasti akan terjadi karena engkau maha bijaksana, maha adil gitu. Jadi apa janjinya Allah? Janji Allah itu akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, akan menyelamatkan keluarga-keluarga orang-orang yang beriman gitu. Tapi ternyata ada juga anak bahkan istrinya dari seorang nabi yang dikenal dengan kesolehannya ternyata kafir gitu kan. Pasti nabi nyesel kan, ya kayak kita misalnya, kayak orang tua kita kiai, tiba-tiba anaknya ada yang pemabuk, penjudi, kan dia pasti kan merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Kenapa saya tidak bisa menjadikan anak saya jadi orang yang baik seperti saya? Nah itulah Nabi Nuh. Nabi Nuh merasa dia jadi orang baik sebagai hamba Allah, bahkan dia sebagai diangkat Nabi dan Rasul, tapi anaknya sendiri malah kafir kepadanya. Maka timbul penyesalan itu, timbul kekecewaan kepada dirinya. Maka kemudian Allah menjawab, baru masuk di dalam ayat yang 346. Qala ya Nuh innahu laisa minna. Wahai Nuh, sesungguhnya Kan'an itu bukan keluargamu. Ya, bukan termasuk keluargamu. Kenapa? Karena dia telah mengerjakan perbuatan yang tidak baik, yang bukan perbuatan yang saleh. Artinya perbuatan kejahatan, kezaliman. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau bertanya tentang sesuatu yang kau nggak ngerti, yang nggak mengetahui. Jadi kata Allah gitu. Jadi sesungguhnya Kan'an itu memang darah daging, tapi bukan keluarga. Ya, darah daging tapi bukan keluarga. Nah itu, jadi tidak selamanya orang yang punya nasab darah daging itu adalah orang yang akan sama seperti kita. Ya contohnya saja, Nabi Adam punya anak Habil dan Qabil, ya kan? Si Habil anak yang soleh, Qabil ya tidak baik, Habil ya baik, kan begitu. Jadi walaupun satu darah dari Nabi Adam, dari turun Nabi Adam, tapi beda. Dan kata Allah kepada Kan'an yang merupakan darah dari Nabi Nuh itu dikatakan
bahwa Kanaan itu bukan keluarga, walaupun itu darah dagingnya. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan perbuatan yang buruk, yang tidak baik. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka jangan lagi wahai bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kau nggak tahu. Ini aidukan takuna minal jahilin, kata Allah. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi kadang-kadang begitu, jangan ngeluh, ya sudah, itu kehendak Allah. Jadi kalau misalnya maaf adalah kita punya anak, kita sudah didik dia baik-baik, kita sudah sekolahkan dia, tapi ternyata dia memilih untuk maaf misalnya jadi tukang mabok, tukang judi, kita sudah berusaha, ya sudah. Gitu. Kemudian dia kena azab, sudah, jangan disesali. Kan banyak tuh perempuan-perempuan yang murtad, yang kawin dengan orang-orang kafir gitu kan. Padahal orang tuanya Bu Haji, Pak Haji, ya kan? Atau misalnya siapa itu yang orang Bandung itu yang perempuan yang artis itu ya? Asmiranda misalnya kan. Orang tuanya orang baik, orang saleh, tiba-tiba gara-gara cinta dia murtad kan. Nah, orang tuanya nggak perlu menyesali lagi karena itu adalah kehendak Allah dan itu bukan keluarganya lagi. Walaupun darah dagingnya tadi bukan keluarganya, sudah biarkan saja. Tapi tetap namanya bermuamalah sebagai sesama manusia berbuat baik. Tapi doa selama kita masih hidup, selama orang yang masih hidup masih diperkenankan. Yang nggak boleh itu kalau sudah mati, gitu kan. Jadi kalau misalnya Asmiranda itu masih hidup kan, orang tuanya masih hidup, orang tuanya boleh minta doa kepada Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada anak saya, Allah. Mudah-mudahan dia kembali kepada jalannya, ya Allah. Boleh, memang seperti itu. Yang tidak bisa diterima doa itu orang yang mati, udah nggak bisa lagi. Jadi kita mohon ampunan untuk orang-orang yang masih hidup pasti bertobat. Sebenarnya bukan mohon ampunan, mohon hidayah. Karena ampunan itu Allah kan. Karena kalau dia tidak tidak masuk Islam, nggak ada ampunan. Ampunan itu sebenarnya kalau orang sudah masuk Islam berbuat salah, berbuat dosa, diampuni. Misalnya maaf, kita agamanya Islam, kita seorang Muslim. Kadang-kadang kita melakukan perbuatan, ucapan yang zalim, gitu kan. Ucapan kita kadang-kadang suka ngomongin orang, nyakitin orang. Nah, kita mohon ampun kepada Allah. Maka Allah mengampuni. Tapi kalau orang kafir yang minta ampunan kepada Allah nggak bakal diterima kalau dia masih dalam kekafiran. Misalnya di agamanya non-Muslim, dia meminta maaf kepada Allah, ya Allah ampunan dosa saya, tapi dia nggak masuk Islam, nggak diterima. Atau orang tuanya memohon ampunan kepada ya Allah ampuni dosa kesalahan saya, nggak bakal diterima. Kecuali anaknya sudah masuk Islam, anaknya banyak dosa, tapi dia kemudian dapat hidayah, gitu. Atau kita punya orang tua. Kita ini dalam kehidupannya kan menafikan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang disengaja atau tidak disengaja. Itulah perbuatan yang menzalimi orang lain, ya kan. Nah, orang tua kita doain, ya Allah ampuni dosa dan kesalahan saya, ya Allah. Maka itu nyampe. Dan sebaliknya kita punya orang tua kita masih hidup walaupun sudah meninggal, itu doa kita nyampe. Misalnya kita mendoakan, ya Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua saya, ya Allah, masih hidup, maka nyampe doa kita. Dan ketika sudah wafat, nyampe juga. Ya, kita orang tua kita sudah meninggal, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya. Orang tua kita sudah meninggal, sampai doa kita. Dan itulah yang merupakan ladang pahala yang masih jariyahnya ngalir pahalanya. Nah, beda dengan orang yang beda agama. Jangankan sudah mati, masih hidup aja nggak nyampe, gitu, nggak akan diterima selama dia bukan Muslim agama. Ya, tapi kan Allah masih berikan kesempatan kalau orang masih hidup, ya. Ya kalau masih hidup kan boleh saja mendoakan anaknya, misalnya istri. Ya kita pun boleh saja mendoakan orang kafir yang bukan keluarga kita, bukan darah daging kita, misalnya ada orang Muslim. Ya mudah-mudahan ya Anda mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Oh, itu doakan. Boleh kan begitu? Boleh, karena dia masih hidup. Orang kafir yang baiknya. Ya, nah kita kan berikan doa dia, mudah-mudahan kebaikan itu menuntun kepada jalannya Allah masuk Islam. Nah ini, jadi kata Allah, Kan'an itu bukan keluarga, karena dia sudah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang zalim. Maka jangan lagi bertanya kepada Allah tentang apa yang terjadi itu. Kenapa? Karena hal tersebut adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, aku ingin memberikan pengajaran kepadamu
jangan sampai menjadi orang yang bodoh, gitu kalimat. Kemudian Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li ilm. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari perbuatan aku, dari sikap aku, dari ucapan aku yang meminta kepadamu atau memohon kepadamu sesuatu yang aku nggak ngerti, yang aku nggak punya ilmunya, gitu. Maka wa illa taghfirli wa tarhamni, jika engkau tidak mengampuni aku, memaafkan aku, maka aku termasuk orang yang rugi. Jadi Nabi Nuh sadar, ya Allah, saya menyadari kesalahan saya, ya Allah, saya telah memohon sesuatu yang saya nggak ada pengetahuan tentang itu. Maka ampunilah saya, maafkan saya, jangan jadikan saya termasuk orang yang merugi. Kemudian Allah berfirman, ya Nuh bi'u bisalami minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin man ma'ak wa umamun sanmatti'uhum summa yamassuhum minna adzabun alim. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera, dengan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih. Jadi ini ada disampaikan kepada Nabi Nuh tentang nanti manusia-manusia yang akan muncul sesudah mereka. Jadi kata Nabi Nuh, hai Nuh, silakan engkau turun. Ya, turunlah dari perahu ini, dari kapal ini dengan selamat sejahtera. Kemudian dan penuh keberkahan. Jadi kalimatnya selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh dan keluarganya dan kepada seluruh umat-umat mukmin yang bersama Nabi Nuh. Dan ada umat, kalimatnya sanumatti'uhum wa umamun sanumatti'uhum, dan umat-umat yang kelak, gitu kalimatnya, yang akan kami berikan kenikmatan kepada mereka, summa yamassuhum minna adzabun alim, kemudian akan ditimpakan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala azab yang sangat pedih. Jadi di antara kaum nanti ada yang kafir tuh. Jadi Nabi Nuh itu dalam rangkaian kisah yang lebih jelas, kemudian kapal Nabi Nuh bersandar, kemudian anak di situ dikumpulkan semua, kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada anaknya untuk pergi ke tiga penjuru, Sam ke barat, Ham ke timur, Yafid ke selatan. Jadi beda-beda tuh, jadi nggak sama. Setelah turun itu diperintahkan yang satu pergi ke barat, ke timur, ke selatan. Nah nanti ini akan berkembang, beranak pinak menjadi keturunan yang disebut keturunan, ada kalau bahasa kita mah mungkin ada orang-orang Afrika, orang Eropa, orang Asia. Jadi itu ada disebutnya yang bahasa kerennya itu kelompok besar manusia yang melahirkan manusia-manusia yang zaman sekarang. Ya, coba sama nggak antara orang Afrika dengan Eropa? Kenapa orang Afrika kulitnya gosong? Tadinya nggak begitu. Tadinya nggak hitam, karena keturunan Nabi Nuh. Tadinya biasa-biasa orang, tapi bisa hitam. Kemudian orang Eropa, kenapa kok bule-bule, putih-putih? Terus kenapa orang Asia kok kecil-kecil, kuning, tingginya nggak begitu besar? Kenapa coba? Itulah alam. Alam yang merubah genetika manusia. Karena alamnya beda-beda. Afrika alamnya keras, padang pasir, panas. Dari kalau tulistiwanya beda, matahari. Eropa jarang, bahkan malamnya lebih panjang dibandingkan siangnya. Nah kalau Asia kebalikan, kadang bisa terjadi siangnya lebih panjang dari malamnya. Jadi siangnya lebih panjang kalau misalnya ada beberapa di Asia. Nah itulah yang membuat manusia itu berubah warna kulitnya. Nah itu. Jadi maka kemudian tilka bin amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Nah ini kemudian Allah beralih kepada Nabi, wahai Muhammad SAW, inilah berita-berita yang gaib yang tidak pernah disampaikan kepada yang lain, hanya disampaikan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Jadi ini ayat yang ke-49. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, itulah Subhanahu wa taala
itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada wahai Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaum sebelum itu. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kata Allah gitu tuh. Jadi ini ceritanya Allah mengisahkan tentang Nabi kepada Nabi Muhammad. Jadi rangkaian tadi itu dikisahkan kepada Nabi Muhammad, yang kisah Nabi Nuh itu tidak pernah didengar sama sekali oleh Nabi, dan juga orang-orang sebelum Nabi belum pernah mendengarkan tentang kisah Nabi Nuh itu, karena sejarahnya sudah nggak ada. Nah, Al-Quran menceritakan dengan gamblang tentang peristiwa Nabi Nuh itu. Untuk apa? Maka kata Allah, pasbir, sabar menghadapi umatmu itu. Sabarlah menghadapi kekafiran kaum Quraisy, gitu. Sabar menghadapi orang munafik, gitu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, kita pun begitu tuh. Jadi dalam kehidupan ini sabar, karena Nabi saja diuji. Jadi jangan kita beragama itu menganggap mulus-mulus saja. Kita akan menghadapi tantangan dari minimal dari anak istri kita. Ya, anak istri itu luar biasa, tantangan luar biasa, nggak mudah. Kita punya istri itu kadang-kadang kalau nggak sabar-sabarnya, ya, kadang galakkan istri ya dari kita kan, banyak sabar kita daripada istri kita. Kita bukannya ngalah, bukan artinya kita ngalah, bukan artinya kita kalah, tapi mengalah, ya kan? Bukannya apa? Kadang-kadang begitu. Nah, semua merasakan lah. Coba kita banyak kalahnya sama istri, mengalah dengan istri. Karena memang perempuan begitu wataknya. Ya, padahal sering diomelin istri kan? Iya, sedih banget kan. Tapi kita nggak usah marah. Kita naungin. Gitu. Tapi jangan juga kita kemudian lembek. Jadi saatnya kita mengalah, ada saatnya kita harus tegas. Itu dari rumah tangga begitu. Tunjukkan kewibawaan, jangan diinjak-injak. Selama itu sesuatu yang menunjukkan kasih sayang sebagai seorang suami kepada istri, nggak apa-apa. Maaf, misalnya kita bantu istri kita, bukan merendahkan diri kita, tapi kalau selama sudah menginjak harga diri nggak boleh. Kalau misalnya ayah tolong bantuin, ayah tolong ini bantu, gitu, dengan ikhlas. Karena Nabi juga begitu. Nabi juga membantu Siti Khadijah, membantu istri-istrinya, ya kan gitu kan? Tapi bukan hanya kalah, tapi kita mengalah untuk kebahagiaan rumah tangga. Tapi ada kalanya tegas. Nabi begitu. Ada kalanya tegas. Ketika Aisyah istri-istrinya sudah mulai kurang ajar, turun. Nabi marah, ya kan begitu. Nah, kita pun begitu. Ketika sudah berbicara tentang harga diri, kehormatan agama, maka kita harus marah. Istri kita keluar tanpa izin kita harus marah. Selama kamu tidak boleh, misalnya, selama saya tidak ada, kamu tidak boleh begini. Itu harus tegas. Kamu boleh misalnya begini-begini, tapi kamu harus begitu. Nah, itu dari istri, belum dari anak. Wah, makanya Nabi Nuh kolek menghadapi Kan'an, menghadapi istrinya itu. Bukan hanya Nabi Nuh, ada juga Nabi siapa? Nabi Lut, ya kan? Nabi Lut istrinya sama begitu juga. Pembangkang juga, yaitu hati-hatilah punya istri. Jadi kita itu punya istri itu, jadi dalam rumah tangga itu harus ada yang mengalah. Jadi kalau istri keras, kita mengalah. Kalau kita keras, istri mengalah. Jadi bela begitu. Ada saatnya irama tuh. Jadi kalau istri lagi tinggi, rendah. Itu. Ya, iya. Tapi jangan selalu kita harus mengalah, enggak. Ada saatnya. Jadi kalau bahasanya itu harus seperti bulatan dari lingkaran. Jadi harus selalu penuh. Jadi ketika istri 50%, kita 50%. Ketika istri 60%, kita turun 40%. Gitu. Artinya ketika istri dalam kondisi kurang semangat, kita kasih semangat. Itu rumah tangga begitu. Jadi harus seperti lingkaran, sehingga berputar dengan bagus. Ya, tapi kalau misalnya dia lingkarannya sudah mulai penyok, ya kan pasti jalannya oleng-oleng, ya kan? Ini roda, kalau rodanya sudah mulai penyok, pasti kan mulai nggak enak jalannya. Nah, rumah tangganya udah mulai berantakan, kan? Tapi kalau bannya bagus, enak kan rodanya berputar dengan harmonis. Nah, rumah tangga harus begitu. Kemudian selesailah kisah Nabi. Nah, kemudian Nabi dikisahkan tentang kaum Ad. Nah, kaum Ad yang diutus kepada kaum Ad yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam. Maka
apa yang disabdakan atau diperintahkan Nabi Hud kepada kaumnya adalah u'budullaha ma lakum min ilahin ghairi. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka in antum illa muftarun. Maka kemudian in antum illa muftarun, Allah menjelaskan bahwa selain dia, selama ini kamu banyak mengada-adakan. Jadi kaum Ad itu banyak mengada-adakan tentang tradisi-tradisi, tentang hal-hal yang mulai. Jadi yang kemarin kisahkan. Jadi manusia ini lama-lama mereka itu biasanya kita ini sifat kita nih. Kalau kita punya orang tua, kita majang foto orang tua. Bahkan kalau sebuah kaum punya pahlawan, dia pasti bikin patung pahlawan kan, ya kan? Kayak kita misalnya Sudirman, patungnya Gus Dur, patungnya Soekarno dan lain sebagainya, banyak tuh ya, dalam rangka menghormati. Awalnya begitu tuh, mengenang jasa mereka. Tetapi seiring masa dan waktu, maka patung-patung ini dirubah. Yang tadinya sekedar menghormati menjadi sebuah pemujaan. Wah, disembah-sembah. Maaf. Orang pergi ziarah ke makam Gus Dur. Awalnya kan patung itu, makam itu kan dibuat untuk menghormati. Maka dibikinlah, misalnya maaf ya, dibangun gitu kan ya, di tempat ini itunya gitu kan, ada dibangunkan patungnya. Awalnya untuk menghormati. Tapi sekian tahun, sekian abad kemudian berubah. Orang datang ke situ bukan lagi berziarah, tapi untuk menyembah. Nah kayak orang pergi ke Cirebon gitu kan, dia ke makam Sunan Gunung Jati gitu kan. Awal muasal ziarah, tapi lama-lama ke sana jadi beribadah, ya kan? Sampai wah minta-minta bla-bla. Nah ini yang terjadi pada kaum Ad. Maka kemudian diutuskan Nabi Hud untuk memurnikan kembali, agar kembali menyembah Allah, bukan menyembah apa-apa yang diada-adakan. Kemudian Nabi Hud menjelaskan bahwa la as'alukum alaihi ajr, aku tak meminta sedikit pun balasan kepada kalian. Balasan itu biarlah Allah yang memberikan itu, Allah yang menciptakan itu. Maka pergunakan akal, pikir gitu. Maka kemudian wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, minta ampunanlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Summa tubu, kemudian tobatlah, kembalilah kepada Allah yang telah menurunkan dari langit kepada kalian midrar. Jadi kalimatnya yang Allah menurunkan hujan yang deras, wa yazidkum, dan menambahkan kekuatan atas kekuatanmu, wala tatawallaw mujrimin, jangankah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Tapi jawaban kaumnya adalah Yahudu, yang ayat terakhir dari 52, Yahudu, wahai Hud, ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin. Wahai Hud, ya, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayainya. Jadi jawaban dari kaumnya itu adalah penolakan. Mereka meminta agar Nabi Nuh mendatangkan mukjizat. Nah, kau tak mendatangkan mukjizat kepada saya, mana mukjizatnya? Kamu merintahkan kami untuk tidak menyembah Tuhan-Tuhan kami, hanya menyembah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti bahwa kamu itu adalah nabi dan rasul? Tunjukkan mukjizat. Kamu tidak mendatangkan itu, maka kami tidak akan meninggalkan penyembahan-penyembahan yang sudah turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Maka wa ma nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman kepada Nabi Hud. Gitu. Simpelnya kesimpulannya sebelum kita masuk di akhir. Yang pertama kita simpulkan saja, nanti ada penjelasan tentang Hud ini ya. Jadi yang pertama, Nabi Nuh, Nabi Hud, dakwahnya itu adalah memerintahkan untuk hanya menyembah Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, itu yang poinnya kedua-duanya. Kemudian Nabi Nuh mendapatkan luar biasa tantangan dari kaumnya, dan termasuk Nabi Hud. Kebanyakan tidak beriman, yang beriman hanya sedikit. Itu pun dari kalangan-kalangan yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang fakir. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bersabar menghadapi itu. Maka setelah dalam kesabarannya, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang berikutnya adalah bahwa kita di dalam berdakwah, di dalam menegakkan agama Islam, kita tidak akan mulus-mulus saja, akan menghadapi tantangan dari diri kita pribadi, dari anak istri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan dan masyarakat kita. Maka kata kuncinya adalah fasbir. Nah, ada dalam ayat yang 49. Nah, kuncinya itu fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, kata Allah, sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Sabar dan takwa. Ingat, apa itu sabar dan takwa? Sabar itu kan ada dalam dua hal. Sabar dalam kita menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita dalam menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar dalam hal itu takwa. Takwa itu kan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Nah, dalam ketakwaan itu harus ada sabar. Karena banyak orang yang nggak sabar, disuruh sholat nggak sabar sholatnya, atau orang disuruh jangan minum, jangan mencuri, jangan mabok. Kan banyak orang yang terjerumus ke dalam hal itu. Maka kata kuncinya dalam menghadapi ketakwaan kita hiasi dengan sabar. Belajar ilmu sabar, menghadapi keluarga sabar, sabar semua. Nah, emang berat ya, jelas ya. Alhamdulillahirobbilalamin.